Di auto review kita pengen ngebahas Suzuki Espresso 2023. Nah, sebelum kita bahas seputar spek dan harganya, karena ini adalah facelift dari yang sebelumnya, kita coba panggil dulu perwakilan dari Suzuki. Oke, Mas Lukman boleh datang ke sini, Mas? Ya, Mas. Halo. Sorry, Mas. Halo, Mas. Lukman. Erwin. Oke. Nah, Mas mau nanya ini Suzuki Espresso ini langsung aja ya, harganya berapa sih kalau sekarang? Espresso, ini kebetulan tipe yang AGS, Matic. Untuk OTR di 178.300 untuk harga OTR-nya. Oke, ini ada promo nggak Mas untuk yang si Espresso tipe AGS ini? Wah, promonya bulan ini lagi bagus banget. Apa tuh? Kita ada potongan diskon di 20 jutaan lebih. Untuk pembelian cashnya ini ada potongan lumayan gede. Jadi pokoknya kalau beli cash nih OTR-nya jadi 150 jutaan dari 178.300. Oke, wah gede banget ya. Iya, luar biasa. Syaratnya ribet nggak? Kalau misal pembelian cash ya cuma KTP aja, KTP sama NPWP udah langsung bisa bawa pulang nih mobil. Kalau yang kredit juga sama? Kalau kredit kita persyaratannya paling KTP, NPWP, persyaratan dasar aja kok. Yang penting ya? Iya, BI checking masih bisa dibantu. Oke, siap. Nah, ini untuk DP-nya berapa sih? Kalau untuk Espresso DP minim mulai 2 juta juga udah bisa. DP 2 juta bisa ya? Mulai 2 juta udah 2 bisa juta. bawa ini. Wah, cicilannya berapa nih cicilan? Cicilan di kisaran 3 juta. 3 jutaan nih cicilannya ya? Untuk tenor 5 tahun. Oke, untuk tenor 5 tahunnya. Oke, jadi buat yang mau beli bisa coba kontak ke Mas Lukman, nomornya berapa Mas? Ya, nomornya 0813 8481 2129. Oke, nanti kita cantumin nomornya di video sama di deskripsi ya. Iya. Oke, nanti buat yang mau beli si Espresso ini bisa langsung ke Mas Lukman. Nanti langsung kita lanjut ke reviewnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Lukman ya. Iya, sama-sama. Oke, yaudah langsung aja kita bahas lebih lanjut mengenai Suzuki Espresso. Oke, langsung aja kita lihat dulu bagian depan dari Suzuki Espresso ini. Dan sebagai informasi, Espresso ini dia ada 2 tipe, satu manual 5 speed dan yang kedua adalah otomatis dengan AGS atau auto gear shift. Auto gear shift itu apa? Nanti kita cek di dalam. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian depan. Untuk lampu depannya ini dia modelnya seperti ini ya, dengan lampu masih menggunakan lampu bolam biasa, lampu sen yang di tengah, dan yang unik dia untuk lampu sen ini di tengah sama grillnya tuh bentuknya mirip-mirip. Ini model trapesium ya, dengan lapisan chrome yang menambah dia lebih eksklusif. Logo Suzuki-nya juga senada dengan grill di depan ini ya modelnya. Ada 4 model trapesium seperti ini, sangat menarik. Terus di bawahnya sini untuk bumpernya, yaitu warnanya beda ya. Jadi ini warnanya merah, solid fire red. Di bawahnya sini untuk bumpernya juga ada bagian putih di bawah sini. Jadi dia lebih menarik ya, karena warnanya pun berbeda. Terus di sekitar sini nggak banyak, sini juga buat ini buat yang narik, buat kalau misalkan mobil mogok ditarik di depan sini. Selebihnya nggak ada, ini hanya aksen biasa sih, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, hanya desain biasa. Langsung aja kita coba cek yuk di dalam ini ada mesinnya kayak gimana sih. Ayo langsung aja kita cek. Oke, sekarang kita mau lihat ke bagian mesin dari Espresso ini. Mesinnya dia menggunakan mesin dengan kode K10C, upgradean dari pertama di K10B, 1000 cc 3 silinder. Yang kita tahu 3 silinder itu terkenal dengan mesin yang irit tapi tenaganya juga wow, dengan 65 horsepower dan torsi di 89 Nm. Oke, langsung aja kita coba ke bagian samping. Kita mau lihat seperti apa samping dari Suzuki Espresso ini. Oke, langsung kita ke bagian samping dari Suzuki Espresso. Di bagian samping ini kita bisa lihat untuk bagian windownya dia tidak ada talang air. Ke bawah sedikit untuk bagian spionnya dia yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan electric mirror, bisa diatur otomatis dari dalam. Dan untuk bawahnya sini dia tidak ada ya, tidak ada kamera 360 atau tidak ada juga turn signal lampnya. Untuk lampu sen dia di bawah sini, di bawah dari spion ini ada lampu sen samping kecil kayak mobil klasik zaman dulu. Jadi lampu sennya dia ada 2 ya, di depan, di bagian tengah, sama di samping sini kecil, warnanya seperti ini, kuning. Terus kita ke bawah sedikit, di sini dia ada semacam kayak body kit ya. Di sini dari depan tadi samping ke sini warnanya abu-abu, terus di sini juga ada aksen warna putihnya juga silver, nambah kesan sportinya. Dan untuk peleknya sendiri dia sudah menggunakan pelek dengan ukuran 155/70 ring 14 dual tone, dan sudah peleknya ini adalah aluminium dan bukan pelek kaleng. Ini adalah tipe tertinggi yang tipe AGS ya, auto gear shift. Sama untuk rem depannya dia cakram, tapi untuk rem belakangnya dia masih menggunakan rem tromol.
Terus untuk bagian pintunya dia bagian handle-nya menyatu dengan bodi. Namun untuk pintunya dia masih menggunakan kunci manual. Yaudah, langsung aja yuk kita ke bagian belakang dari si Suzuki Espresso. Oke, kita langsung ke belakang dari Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ini di tipe AGS, dia sudah dilengkapi dengan defogger atau biar nggak berkabut ya kacanya. Terus di belakang sini, di bagian atasnya ada spoiler untuk menambah kesan sporty dan aerodinamika dari Espresso. Namun sayangnya di Espresso ini dia tidak ada yang namanya wiper, jadi cuma pakai defogger doang. Di bawah sini ada logo Suzuki, ada kunci untuk pembukanya, masih kunci manual biasa. Untuk lampunya dia juga desainnya lebih sporty, namun dia lampunya bukan lampu LED, masih lampu biasa. Ada logo Espresso di sini, sama di bawah lampu belakang ini ada reflektor. Di bawahnya lagi ada body kit lanjutan dari depan samping belakang ya, warna abu-abu dan putih. Sama di sini ada tempat untuk menaruh plat nomor. Ya udah, langsung aja kita ke bagian dalam karena di bagian dalam juga tidak kalah menarik dari bagian luar dari Suzuki Espresso. Langsung aja kita ke bagian dalam. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Sebelum masuk ke dalam, gue pengen coba tes karena gue tingginya 174 cm. Tadi pas di review depan kelihatannya gue tinggi banget ya. Tapi ketika gue masuk ini gak terlalu mentok loh. Jadi masih aman untuk orang tinggi seperti gue, nggak usah khawatir. Kita langsung review di bagian samping dulu ya, pintu. Di bagian pintu sini dia depannya untuk modelnya masih hard plastik. Namun di bagian dekat handle pintu ini dia sudah ada aksen plastik juga berwarna silver, ada warna abu-abu sama hitam ya, menambah kesan sporty. Jadi nggak cuma hitam doang. Di samping sini nggak ada lagi ya, ini cuma handle doang. Ini untuk locknya, sama ada cup holder sama buat naruh dokumen di sebelah sini. Oke, untuk yang Espresso terbaru ini dia spionnya sudah elektrik, jadi nggak kayak ya dulu masih putar-putar di sebelah sana. Ini spionnya sudah elektrik, ya kanan kiri bisa. Ada idling stopnya untuk Espresso ini, sama dia ada traction control. Di sini ada 1.0 ya buat yang nambah tombolan atau apa bisa. Nah, untuk yang di sini seperti tadi gue bilang di awal, untuk kuncinya sayangnya masih menggunakan kunci manual, belum pakai keyless. Oke, sekarang kita ada di bagian dalam interior dari Suzuki Espresso. Hal yang menarik dari Espresso ini adalah dia itu untuk panelnya ada di tengah. Jadi untuk speedometernya di tengah, digital. Di bawahnya dilengkapi dengan head unit 7 inci. Terus juga di bawah sini ada lampu hazard, sama untuk pengaturan window-nya dia di sebelah kanan, kirinya ada di tengah sini. Jadi unik ya, biasanya kan di pintu, ini di tengah. Kita ke bawah lagi, ini untuk pengaturan AC-nya di sini. Ada pengaturan AC untuk beberapa mode, kipas segala macam, tapi ini masih menggunakan putaran biasa. Di bawahnya ada USB charging port untuk Type A, sama ada colokan 12 volt lighter. Di bawahnya lagi dia ada 2 cup holder, sama ada tempat naruh penyimpanan mungkin buat koin atau buat barang-barang, tapi kecil ya, nggak terlalu gede. Oke. Terus kita ke bawah sini, yang tadi gue sebutkan di awal, dia menggunakan transmisi matic dengan tipenya itu adalah AGS atau auto gear shift. Bedanya apa? Bedanya adalah di AGS atau auto gear shift kita bisa pindah naik turunkan gigi dalam kondisi matic itu seperti di mobil yang lain tuh ada pedal shiftnya di setir, tapi kalau ini dia di gear shift, di gear shift ini ya. Caranya adalah tinggal memindahkan mode dari D ke M sebelah kiri sini. Jadi ada tombol plus minus, kalau mau nambah gigi kita tinggal turun ke bawah plus, kalau turun tinggal ke atas. Jadi buat kalian yang pengen merasakan matic dengan ada shiftnya, gear shiftnya, auto gear shiftnya, kalian bisa pindah ke mode M ini. Atau kalau mau mode konvensional tinggal pindah ke D biasa sih. Jadi ada 2 mode, ini menarik. Rem tangannya masih menggunakan rem tangan mechanical. Oke, langsung kita ke sebelah sini ya. Di dashboardnya juga ini dia menggunakan dashboard yang masih panelnya masih hard plastik, tapi desainnya cukup keren ya, karena dia ada beberapa belokan-belokan, desain-desain yang menambah dia lebih sporty. Ada dual SRS airbag di bagian depan sini, di dekat setir sama di sini. Ada tempat juga nih kayak buat naruh HP nih, unik ya. Jadi buat naruh HP, jadi nggak di dashboard sini biar nggak jatuh. Ini lumayan unik. Sama untuk tempat penyimpanannya dia, walaupun tidak ada lampu, tapi dia cukup besar. Nah, sekarang kita geser ke sebelah setir yang lebih penting.
Nah, sekarang kita geser ke setir. Untuk setirnya ini dia sudah ada mode baru nih. Di sini ada beberapa pengaturan. Dari espresso lama dia nggak ada. Kalau yang espresso sekarang dia sudah ada beberapa pengaturan mode. Terus juga angkat tutup telepon bisa, voice command bisa, Bluetooth, sama ada mode silent juga. Jadi ini lebih lengkap ya, buat ngatur-ngatur bisa lebih gampang. Kalau dulu masih pakai pencetan biasa. Oke. Itu adalah bagian dalam dari interior espresso. Sekarang kita coba ke baris kedua yuk. Seberapa lega nih dari Suzuki Espresso ini. Oke, sekarang gue ada di baris kedua dari Suzuki Espresso. Di baris depannya tadi cukup tinggi untuk headroomnya. Di bagian belakang juga sama ya, cukup tinggi headroomnya. Nggak terlalu mepet, jadi nggak kepanasan dan nggak mentok juga. Di bagian belakang sini baris kedua, sayangnya untuk di Espresso ini, terus untuk windownya masih manual, dia masih pakai putaran manual di depan, tapi sudah menggunakan electric window. Sini ada handle pintunya, sama ini untuk yang aksen warna silver ini ada ya di keempat-empatnya, jadi menambah sporty dari si Espresso ini. Selebihnya nggak ada, ini masih pakai hard plastik, ini juga pegangannya biasa. Terus juga di tengah sini tidak ada apa-apa, hanya tempat kecil buat taruh barang, koin atau apa, chargeran juga nggak ada. Dan ini untuk legroomnya ya lumayan lah ya, ini nggak terlalu mentok, jadi masih ada cukup space buat taruh barang juga bisa. Tapi ini untuk bagian belakangnya ini dia nggak bisa banyak-banyak kayaknya orangnya. 3 kayaknya udah sempit deh, tapi karena mobil kecil ya, jadi nggak bisa terlalu banyak. Oh ya, satu lagi menarik di bagian belakang sini adalah dia untuk pengaturan kepalanya dia sudah bisa diatur nih. Kalau yang depan kan dia model fix, kalau ini dia bisa diatur untuk bagian headrestnya. Ya, itu aja review gua seputar Suzuki Espresso 2023. Untuk harganya dia di manual transmission seharga 160 jutaan, dan di Matic ini tipe tertinggi, tipe AGS ini dia harganya adalah 170 jutaan. Secara summary menurut gue ini masih worth it, karena dengan 1000 cc 3 silinder menghasilkan tenaga 65 horsepower, dengan harganya sendiri nggak sampai 200 juta masih oke. Untuk headroomnya yang juga cukup tinggi, masih nggak mentok. Terus juga untuk entertainmentnya dia minimal sudah ada head unit, jadi nggak usah terlalu khawatir lah ya buat entertainment. Sama untuk yang bodinya yang nggak terlalu besar, tentunya sangat cocok untuk di perkotaan yang macet-macet dan karena suka lewat gang sempit.